Di bagian cycle udah saya bersihin, kita tes untuk dimasukkan ke dalam blok cyclernya gini. Nah ini tuh masih sepan, ini masih bagus artinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Permata Motor Bengkel. Di sini ada Honda Vario Karbu generasi pertama. Nah ini tuh ngebul, bisa diperhatikan. Kita lihat sekilas dari knalpotnya, ini udah basah dengan oli, jadi sudah dipastikan ini motor ini ngebul. Jadi kita akan berbagi tata cara atau langkah-langkah untuk perbaikan Honda Vario Karbu 110 keluar asap dari knalpot atau ngebul. Oke guys, simak terus videonya. Untuk langkah pertama, kita buka dulu di bagian jok motornya. Kita lepas dulu bagian jok motornya. Kemudian kita lepas juga baut 10 yang ada di dalam jok ini. Terus untuk selanjutnya kita lepas dulu karbunya. Untuk memudahkan melepas karbu, kita lepas dulu baut 10 yang di filternya. Jadi kita lepas dulu filternya, kemudian nanti sok belakangnya kita lepas juga. Untuk baut sok belakang itu baut 12, jadi kita gunakan kunci 12. Untuk baut filter ada satu lagi di bagian kanan, jangan lupa kita lepas juga. Setelah 3 baut 10 yang ada di filter terlepas, kita tinggal lepas di bagian karbunya. Kita tinggal angkat ke atas bagian karbunya, terus kita lepas kabel gasnya, kemudian selang bensin kita lepaskan juga. Setelah karbu terangkat ke atas begini, kita lepas soket untuk cuk otomatisnya. Nah seperti itu. Kita taruh aja di depan begini. Kemudian kita lepas soket kabel dari spool. Nah di sini ada kabel dari spool, terus kabel dari dinamo starter kita lepaskan juga. Terus nanti ada kabel satu, kabel ground atau kabel negatif yang berada di sebelah kanan dari rangka motor. Untuk melepas kabel negatifnya kita gunakan kunci ring 10.
Nah, sudah terlepas, jadi ini kabelnya kita lepaskan dulu dari rangka motornya. Terus kita lepas bagian cangklong businya dulu, kita tarik kaca keluar. Kemudian untuk kabel spool atau kabel dari dinamo tadi kita tarik, kita pisahkan keluar supaya nanti gampang. Oh ya guys, sebelum melepas kabel, di sini ada satu lagi soket eh, soket dari sensor termostatnya, kita lepaskan juga. Nah, itu udah terlepas, kita tinggal tarik keluar untuk kabel spoolnya. Oke guys, setelah semua kabel yang dari mesin terhubung ke rangka sudah terlepas semua, selanjutnya kita lepas untuk selang reservoir yang menuju ke radiatornya. Selang ini kita lepas dulu nih. Kita tarik ke depan selangnya. Nah, sudah terlepas. Terus kemudian kita lepas untuk knalpotnya. Di belakang ada kunci 14, terus untuk lehernya menggunakan kunci 10. Setelah knalpot terlepas, untuk selanjutnya kita lepas dulu selang remnya. Setelan rem bagian belakang aja guys, nggak nyampe ke depan. Jadi kita lepas dulu yang untuk settingan remnya, terus nanti di sini ada baut 8 yang menempel di cover bak CVT. Setelah baut terlepas, kita tarik untuk selang remnya, kita tarik ke depan, kita keluarkan dari crankcase CVT. Kemudian kita lepas dulu selang yang ada di cover bak CVT nya. Ceter, kita dorong aja menggunakan kunci T, kita dorong ke depan untuk leman selangnya. Kurang kendor kali, kendorin. Terus untuk selanjutnya di sini ada selang
hawa dari mesin. Nah, di situ ada baut 10, itu ada baut 10 2 biji, terus di belakang ada baut 10 lagi 1 biji. Kita lepas juga. Teman-teman copot ya. Sudah terlepas. Terus yang terakhir kita lepas untuk baut arm. Untuk baut arm kita lepas dari sebelah kanan. Untuk baut arm ini saya lepas yang bagian belakang. Biasanya saya lepas yang bagian belakang. Untuk depannya kita nggak perlu lepas. Kita lepas menggunakan kunci 17. Muter guys, jadi yang sebelah kiri kita tahan menggunakan kunci 14. Nggak kuat impact saya yang kecil, kita gunakan impact yang gede. Nah, untuk melepas baut arm ini kita perlu 2 orang guys. Jadi yang satu itu nahan di bagian behel belakang, terus yang satunya lagi kita getok atau kita palu dari bautnya, kita dorong keluar. Setelah baut terlepas, kita tinggal pisahkan untuk rangka motor dengan mesin. Nah, sudah terlepas. Untuk selanjutnya kita tinggal bongkar di bagian mesinnya. Oke, untuk selanjutnya kita lepas dulu selang hawa mesin yang menuju ke filter udara. Terus kita lepas untuk radiatornya. Untuk buat radiator kita menggunakan kunci 10. Setelah buat radiator terlepas, kita lepas juga selang radiator yang menuju ke blok mesinnya. Terus kita lepas juga untuk baut apa ini namanya, termostat, menggunakan kunci 8. Setelah baut termostat terlepas, kita dorong keluar. Nah, sudah terlepas ini untuk radiatornya guys. Terus kemudian kita lepaskan untuk cover dari cover kipas ini menggunakan kunci 10. Jadi kita lepas ini itu bertujuan untuk nanti untuk proses pemasangan atau untuk proses pengetopannya, dia kan harusnya di dalam sini. Jadi kalau ini nggak dilepas nggak ketahuan nanti. Oke, di bagian radiator atau di bagian spoolnya sudah aman. Terus kita lanjut untuk bagian blockheadnya, kita lepaskan juga. Kita lepas
baut blockheadnya atau baut cover headnya menggunakan kunci 10. Dan kita ketok sedikit. Terus selanjutnya untuk baut dari tensioner keteknya kita lepaskan juga. Kita lepas dulu untuk baut tutupnya. Terus kemudian kita lepas untuk baut susukan blok head yang menuju ke belakang menggunakan kunci 10. Kemudian kita lepas untuk baut gear sentriknya. Ini menggunakan kunci L. Untuk melepas baut gear sentrik kita tahan di bagian kipas magnetnya guys, supaya nggak muter. Untuk as dekompresinya jangan lupa kita lepaskan dulu. Ini untuk as dekompresi. Terus untuk gear sentriknya kita lepas, baru bisa dilepas untuk gear sentriknya. Sudah terlepas, kita tinggal lepas juga untuk baut tonjokan keteng atau baut tensioner menggunakan kunci 10. Oke guys, untuk selanjutnya kita lepas baut head menggunakan kunci 12. Setelah baut terlepas, kita tinggal tarik keluar untuk block headnya. Biar di sini kering guys, jadi kemungkinan itu olinya ini udah habis. Tadi nggak saya cek. Jadi untuk melepas blok shakernya di sini ada kuncian. Di sini ada kuncian dari water pump menuju ke blok mesin. Kita lepas dulu kuncian dari selang water pump ini.
kuncinya sudah terlepas. Terus untuk selang penghubungnya kita dorong masuk, atau kita dorong masuk ke water pump, atau kita dorong masuk ke block shakernya, bebas. Biasanya saya kasih WD terlebih dahulu untuk selang penghubung ini. Terus kita gunakan tang snap ring. Ini agak susah ini guys, jadi kita gunakan dulu tang tang japit atau tang buaya. Kita putar dulu nanti. Kita japit di bagian tengahnya. Seperti ini, kita putar terlebih dahulu. Wah, agak susah ini guys, ini nggak gerak sama sekali. Kemungkinan sudah terlalu lama, jadi untuk selang penghubungnya udah ngunci, pipa penghubung maksud saya. Apa Lek? Nah, ini udah gerak. Jadi tadi itu saya semprot WD, terus saya ketok perlahan menggunakan obeng min bekas. Jadi udah gerak. Terus kita palu aja untuk tang sabitnya, kita palu ke arah sana atau ke arah sini, sama aja. Nah, seperti ini kan udah terpisah ini untuk pipa penghubungnya, itu udah terpisah dari blok mesin. Terus kita tinggal tarik untuk blok mesinnya atau blok sehernya. Setelah blok seher terlepas, selanjutnya kita lepas untuk kuncian dari pen pistonnya atau pen sehernya. Kita congkel menggunakan obeng lancip. Setelah ujung dari kuncinya terlepas, kita jepit menggunakan tang lancip. Terus kemudian kita lepaskan kuncinya, baru kita dorong untuk pen pistonnya keluar. Nah, seperti ini. Ya guys, untuk blok sehernya tadi udah saya cek. Ya, ini dicek. Jadi untuk dinding dari linernya itu masih halus. Terus di bagian seher udah saya bersihin. Kita tes untuk dimasukkan ke dalam blok sehernya. Gini. Nah, ini tuh masih sepan. Ini masih bagus artinya. Jadi kemungkinan penyebab ngebulnya itu bukan dari sehernya. Terus kalau bukan dari seher, kita lanjut analisa di bagian block headnya. Nah, di sini terlihat sedikit lembab artinya ada kebocoran oli dari seal clamp yang menuju ke ruang bakar. Jadi ini kalau seal clampnya aus atau seal clampnya ada kebocoran olinya itu bisa masuk ke dalam ruang bakar sini. Jadi bisa mengakibatkan motor itu ngebul. Nah, untuk motor ini kemungkinan terbesarnya penyebab ngebulnya itu dari seal clampnya. Jadi bukan dari block shaker, melainkan dari seal clampnya yang sudah aus, atau mungkin ini udah lama jadi dia nggak bisa menjepit dari payung clampnya itu. Nah,
Ada kemungkinan tertiga penyebab ngebul. Kemungkinan tertiga itu dari packing, packing blockheadnya. Jadi packing ini bisa keropos. Ini kalau packingnya keropos, jadi air radiator dari dinding blok saver atau dinding blockhead ini bisa masuk ke dalam ruang bakar. Nah itu bisa juga mengakibatkan motor itu ngebul. Cuman beda atau lain ngebul dari air radiator sama ngebul dari oli itu beda. Kalau ngebul dari air radiator itu warnanya sama putih, cuman di knalpotnya itu nggak ada sisa-sisa oli. Nah, kalau untuk motor ini tadi kan di knalpotnya itu ada sisa-sisa oli. Artinya yang ngebul itu berasal dari pembakaran oli, bukan dari air radiator. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, untuk nanti kita haluskan dulu di bagian bibir dari blockheadnya ini, terus bibir dari block savernya kita haluskan juga. Terus kita sekir untuk klepnya, klep in sama klep X nya kita sekir juga, kita bersihkan kerak-kerak yang ada di sini. Kemudian kita lakukan penggantian untuk seal klepnya. Untuk yang pertama kita bersihkan dulu bagian dari ruang bakarnya. Kita gunakan sikat besi seperti ini. Jadi kita gunakan alat bantu bor supaya lebih gampang. Nah, setelah dirasa sudah cukup bersih, terus untuk selanjutnya kita bersihkan di bagian intake intake manifold atau di bagian apa namanya ini lubang yang menuju ke ruang bakarnya. Lubang in sama lubang X-nya kita bersihkan juga. Untuk melepas spare klepnya kita ganjal dulu di bagian bawah menggunakan kain. Terus untuk melepas spare-nya kita gunakan alat bantu. Kalau saya gunakan kunci kunci shock 17. Bisa 17, 14 bisa, 12 juga bisa. Nah, seperti ini sudah terlepas untuk spare klepnya. Kita pisahkan dulu. Terus kita ukes kotorannya, banyak banget ini kotorannya.
kita lepas yang satunya lagi untuk payung klepnya. Prosesnya sama seperti yang tadi. Nah, sekarang kita tes untuk bos klepnya. Nah, ini masih ada bunyi, berarti untuk bos klepnya masih aman, masih bagus. Kita tes untuk yang payung klep yang X nya atau bos klep yang X nya. Ini udah nggak bunyi, jadi udah bocor nih kemungkinan. Kita bersihkan dulu di bagian sini, lalu nanti kita tes kembali. Sama aja guys, jadi udah nggak rapat untuk klep bagian X nya. Sebenarnya ini nggak terlalu kocak, oblak tapi nggak terlalu parah. Kita tes untuk menggunakan payung klep yang in. Sama aja, jadi kita ganti aja untuk bos klep bagian X nya sekalian kita ganti. Jadi mumpung ini lagi dibongkar, jadi sekalian kita ganti supaya nanti lebih maksimal untuk hasilnya. Nah, jadi kebetulan saya punya stok untuk bos klepnya, jadi langsung aja kita tes. Ini untuk klep, untuk payung klep yang X nya kita coba masukkan, terus kita tahan di bagian ujung dari bos klepnya, terus kita tarik. Nah, harusnya bunyi seperti itu guys. Tuh, harusnya bunyinya seperti ini masih bagus. Nah, untuk yang tadi yang terpasang itu dia nggak ada bunyi, jadi udah ngobos. Ini bisa dibilang untuk klep X nya itu ngobos. Jadi kita lakukan aja untuk bos klep bagian X nya. Untuk melepas bos klepnya ini harusnya ke tukang bubut. Jadi untuk saya sendiri, saya biasanya menggunakan kunci T. Kunci T yang gagangnya itu seukuran atau lebih kecil dari diameter bus klepnya ini. Nah, seperti ini kan lebih kecil sedikit, ini sekilas lebih kecil sedikit. Jadi untuk melepasnya saya menggunakan kunci gagang kunci T seperti ini. Kemudian kita palu di bagian ujung dari gagang kunci T nya. Halo, Assalamualaikum. Nah, ini guys, ini sudah terlepas. Harganya sambut sih, tapi pulau kesempian ya. Tuh, sudah terlepas. Harga ini 500 seket mungkin ya. Terus ini kan masih ada kerak yang tebal ini. Sekalian kita buang atau kita bersihkan kembali untuk bagian kerak-kerak yang masih menempel di lubang dari exhaustnya. Kampas kok ini capek apa tuh mas.
Kosong. Kita bersihkan dulu untuk kerak yang menempel di payung klepnya. Ini di bagian dalam ini. Untuk cara pemasangan dari bus klepnya, nah jadi saya itu menggunakan ini bekas dari penseher. Bekas dari penseher, intinya itu ujung dari bus klepnya ini masuk ke lubang dari pensehernya ini. Nah ini kan masuk, nah terus tertahan di sini, di bagian luar dari bus klepnya tertahan begini. Nah nanti kita pasang di sini, terus kita dorong menggunakan palu. Jadi kita pukul di bagian dari bos-bosan penseher ini. Jadi seperti ini, langsung kita praktekkan. Ini ada payung klep yang tadi. Jadi payung klepnya itu kita masukkan dulu, kita paskan dulu di sini, terus baru kita masukkan ke dalam bos klepnya. Nah di bagian bawahnya ini kita ganjal menggunakan lap. Nah seperti ini. Setelah itu untuk memasukkan bos klepnya kita pukul dulu secara perlahan. Sambil kita cek dulu di bagian ini miring apa enggak. Kita terawang di bagian sini, di bagian dari lubang ke arah knalpotnya. Nah dia kalau itu rapat nggak ada celah, berarti payung klepnya ini udah pas, udah rapat ini. Payung klepnya udah rapat. Nah untuk selanjutnya kita tinggal masukkan bus klepnya. Nah seperti ini. Jadi kita memasukkannya itu di sini kan ada tanda nih, ada kuncian dari bus klepnya supaya enggak masuk terlalu dalam. Nah kita kira-kira aja ini kunciannya rata sama dengan posisi apa namanya, posisi dari blockheadnya ini.
dari tatakan per klepnya. Ini masih kurang sedikit lagi, jadi kita ketok lagi sedikit. Nah, seperti itu. Ini udah pas, udah rata. Terus untuk langkah selanjutnya kita tinggal lakukan penyekiran klep. Untuk klep innya kita lakukan penyekiran juga. Jadi untuk standar penyekiran klep ini, kalau suaranya itu setelah dilakukan penyekiran, suaranya ini maksud saya, suaranya itu sudah halus, terus sudah nggak terasa kasar. Intinya pas waktu kita sekir klep itu udah nggak terasa kasar, itu berarti udah selesai atau udah cukup. Terus untuk selanjutnya kita lakukan kebocoran. Setelah dilakukan penyekiran klep, kita tes dulu sudah rapat atau masih bocor. Jika nanti masih ada kebocoran, ya kita ulangi langkah sebelumnya. Jadi untuk cara mengetesnya, kita bersihkan dulu sisa-sisa dari obat skurnya atau obat skir klepnya. Kita bersihkan juga sisa-sisa yang ada, sisa obat skir yang ada di bagian dari blockheadnya. Nah, seperti ini udah bersih. Kemudian kita masukkan payung klep. Terus satu lagi yang bagian X-nya. Nah, untuk mengetes hasil dari sekiran kita tadi, ini kan udah halus nih, udah halus. Terus satunya lagi di bagian klep X-nya udah halus juga, udah terlihat agak putih. Nah, untuk cara mengetesnya, kalau saya pribadi saya menggunakan cara begini. Jadi ini kita tekan di bagian payung klepnya, bagian sini kita tekan begini. Terus di lubang yang sini, di lubang yang ininya kita masukkan bensin. Nah, kita lihat dari bawah. Ini kalau di bawah, dari bawah begini, di sini nih masih ada rembes. Masih ada rembes berarti klepnya itu masih bocor. Nah, ini bisa diperhatikan, ini udah kering, udah nggak ada rembesan bensin. Berarti kita cukup untuk penyekiran klepnya. Terus untuk yang satunya lagi sama, kita tekan juga di bagian bawahnya. Terus di lubang intake-nya kita masukkan bensin cukupnya aja. Kemudian kita tes juga kita lihat di bagian bawahnya sini.
gini buang dulu aja. Nah ini masih ada lembab sedikit. Ini kalau saya pribadi seperti ini udah cukup, toleransi lah. Kalau rapet banget ya nanti waktu kita habis untuk setir klep saja. Yang penting bocornya itu enggak terlalu banyak. Dan kita lepaskan kembali untuk payung klepnya. Terus untuk selanjutnya ini kan di dinding dari blockheadnya ini, di sini kayak kropos sedikit, terus di bagian sini putih, di bagian sini agak kropos sedikit. Ini harusnya ke tukang bubut, jadi dibubut supaya rata semua. Cuman karena saya males ke tukang bubutnya, jadi saya menggunakan amplas agak kasar, kira-kira grade 300-an atau grade 200-an. Nah ini saya menggunakan grade 100, ini agak kasar ini. Jadi caranya kita butuh satu lembar amplas begini, karena kalau nggak satu lembar begini nggak cukup untuk pengamplasan ini, malah nggak rata nanti hasilnya. Jadi kita posisikan amplas di keramik, intinya di bagian yang rata atau tempat yang rata, sebagai contoh keramik. Oke ya. Nah jadi ini kan udah kita posisikan di atas keramik yang rata, jadi kita amplas perlahan, kita gosok aja, yang satunya kita tahan. Nah jadi begini. Nah ini bisa terlihat di bagian sini sudah rata, terus di bagian yang sininya ini masih terlihat belum terkena amplas. Jadi kita ulangi lagi sampai halus seperti ini, sampai rata ini semua.